Baik, selamat pagi mahasiswa sekalian. Kita lanjutkan materi kita untuk minggu ini, minggu ke-13 ya, untuk PPL. Kita akan bahas mengenai agile testing. Oke. Ya, kita sekalian sudah belajar agile metodologi waktu di pengantar rekayasa perangkat lunak ya, apa yang disebut dengan agile. Ya, agile is about cerdas ya, adapting to change gitu ya. Jadi kita sudah tahu ada cara sekarang untuk develop software yang dalam hal ini banyak banyak kebaikan untuk kondisi saat ini ya. Dimana ini ada beberapa ciri khasnya gitu ya. Yang pertama adalah adanya customer collaboration. Jadi customer bahkan dalam agile metodologi disebut sebagai anggota tim bagi sebuah ini, karena customer akan selalu dilibatkan dalam proses pengembangannya. Kemudian yang kedua adalah individual dan interactions. Jadi dalam proses ya ada pekerjaan spesifik terhadap seseorang, tapi itu harus selalu tetap koordinasi ya. Ya walaupun ya dia kan prinsipnya dipecah-pecah tapi langsung kerjakan gitu ya. Dia mengutamakan delivery yang sesegera mungkin sehingga dari dekomposisi aplikasi yang akan dibangun diharapkan ada bagian-bagian yang bisa langsung delivery. Delivery dalam hal sudah dianggap jadi deliverables ya, bukan harus yang sudah dipakai customer tapi sudah diterima customer gitu. Namun on the other hand, proses tersebut akan agak crowded sehingga perlu proses interaction, gitu kan? Misalnya dalam Scrum ada 15 minutes meeting setiap hari sehingga ada kick-off meeting untuk harian sehingga kita tahu apa yang sudah lakukan sehari sebelumnya, apa problemnya, sehingga apa yang akan kita lakukan bersama di hari ini sehingga nggak akan lose contact walaupun tadi pekerjaannya secara banyak individual. Ya. Kemudian tadi working softwarenya tadi harus langsung bekerja gitu ya. Harus deliverables dan juga harus responding to change. Jadi itu ciri khas dari agile bahwa dia menanggapi perubahan harus dengan cara yang baik dan cepat. Nah, apa hubungannya dengan testing? Ya, kita sebut dengan agile testing adalah software testing yang kita terapkan atau praktekkan pada agile development, agile methodology, sehingga harus mengikuti prinsip agile software development. Ya, jadi sesuai dengan agile test, metodologi agile testing juga akan melibatkan semua members ya, dalam tim. Ya, akan terlibat semua, walaupun tetap ada yang kita sebut sebagai tester, tapi semua tim akan terlibat dalam proses pengujian tersebut. Sehingga tadi karena diutamakan deliverables-nya, itu tujuan dari testing adalah menjamin delivering the business value desired by the customer at frequent intervals and working at a sustainable pace ya. Jadi harus cepat gitu ya dan teratur dan ada interval yang lebih sering. Artinya tadi ada proses dekomposisi di sana sehingga pengujiannya juga akan decompose. Ya. Kemudian specification by example itulah yang digunakan mengcapture apa yang menjadi expected behavior dari si software. Ya, jadi kan kalau di agile kita ingat apa yang disebut dengan user stories. Jadi itulah dasar kita untuk mengetahui what is the desired behavior of the application, what is the undesired, sehingga waktu menguji kita tahu expected output-nya apa. Oke. Kemudian, ya dalam agile metodologi, agile all the way, gitu ya, agile cerdas panjang, di semua lini, gitu ya. Baik business people, programmers, tester, analyst, ya, harus udah orang-orang yang agile gitu ya, so bisa sama-sama bekerja, do their best to improve the software ya, dan semua stakeholders akan terlibat, bahkan customer tadi adalah bagian dari
si tim. Kemudian yang disebut dengan business facing test. Tes yang that define the business expert's desired features and functionality. Jadi aspek bisnis, jadi business requirements dari si aplikasi termasuk yang ditentukan oleh experts. Artinya bukan hanya yang oleh dari si customer, tapi expert menjadi sumber dan itu menjadi dasar untuk pengujian. Kemudian ada yang disebut dengan exploratory testing, ya, jadi mengeksplor, bahkan ya kemarin kita belajar TDD ya, jadi kita menguji sambil mengeksplorasi gitu. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut mengenai itu. Nah, kalau kita kembali ke tim, agile team tadi, development team and customer become together as agile team. Customer lah decide what gets built, but development team decide how to build. So it means they have to work together. Ya, apa yang harus dibangun diputuskan customer, bagaimana membangunnya dilakukan oleh customer. Maksudnya bisnis team member. Oke, customer team siapa? Ya, customer team itu included business expert. Jadi siapa yang tahu betul apa yang sedang mau kita bangun, ya. Product owners, siapa pemiliknya, siapa yang mesan, domain experts, tadi kan bisnis lebih ke area ke area problemnya, domain experts, ya bisa lebih luas lagi gitu ya. Kemudian product manager juga menjadi customer team, business analyst menjadi customer team, bukan software analyst ya, business analystnya menjadi customer team, ya software dan small and medium, the enterprise sendiri itu menjadi customer team. Ya, jadi customer team lah yang write stories dan features yang harus disediakan. Ya, jadi kita harus dalam mau agile, si customer lah yang yang menentukan jalan cerita yang akan diaplikasikan dalam software yang akan dibangun. Ya. Kemudian write example juga oleh customer, write examples that drive coding in the form business facing test. Tadi kan the stories, bahkan sampai contohnya seperti apa. Ya, so and tester help elicit requirements and example and helping customer express their requirements at test. Jadi tester sudah terlibat dengan customer untuk pekerjaan yang tadi, membuat story, membuat example, karena tester harus sudah punya kemampuan analytical juga untuk nanti kira-kira apa yang akan diuji. Sehingga dengan demikian dia akan mengelisit requirements tersebut, gitu, menentukan mana yang memang harus ada, mana yang tidak, ya, what's a must, what's should have yang kemarin ya. Jadi tester akan membantu itu. Kemudian tadi tim kedua adalah developer team, everyone that deliver codes. Termasuk di sini programmer, system admin, architects, DB admin, technical writers, security specialist, ya, full stack developer, dan tester juga ada di sini, ya. Jadi artinya tester langsung bekerja sebagai anggota developer team. Bagaimana interaksinya? Oke, customer team lah tadi yang menentukan apa yang mau dibangun, gitu. So they will prioritize apa yang mau dibangun. Developer team will determine how much work they can take on. Kemudian the both team work together in requirement as a test and examples. Ya, jadi tester itu jadi seolah-olah irisan dari interaksi antara development team dan customer team, antara programmer and domain expert. Domain expert tadi di customer team, programmer ada di developer team. Oke, nah kalau kita bandingkan tadi sifat tradisional teams dan agile teams, kalau tradisional mungkin hierarki ya, ada pimpinan, ada anggota, garis komandonya jelas, siapa pimpinan, siapa bawahan. In agile teams, it's like a circle. Actually, there is no boss in here, but our leader harus ada. Beda ya, boss dengan leader. Leader itu mengorkestra, lead gitu ya, mengarahkan. So we call the leader in agile team servant leader.
Dan dia harus berfungsi sebagai fasilitator. Beda ya. Yang lain harusnya punya kemampuan self-organizing yang tetap dibantu oleh si leader dan difasilitasi oleh si leader, diberi suasana untuk mereka bisa berkembang bersama. So, in a traditional team akan ada testing phase ya, yang dilakukan harus dengan cepat setelah yang proses lain terjadi gitu ya. Dan itu akan mendelay release ya. So development cycle is long karena ada blocking development proses, harus selesai dulu implementation baru saya bisa testing gitu kan. Jadi akan lama gitu. Dan focus on making sure all the specified requirements are delivered in the final product. Jadi sekaligus di final product baru dipastikan, tapi harus semua sekaligus all specified requirements sudah dipenuhi. Ya, release can be postponed if the requirements not met. Kalau ada requirement belum dipenuhi, release akan ditunda. So, tester use requirement document to write test plan. Ya, karena requirements harus well defined saat proses analisis, requirement gathering plus analysis, tester akan menggunakan hasil itu untuk membuat test plan. Bagaimana agile team? Tadi sudah saya singgung, sebenarnya akan ada iteration di sana karena dia mengikuti proses engineering, decomposing, short iteration untuk setiap hasil dekomposisi, task paling kecil. Ya, ini akan hard for big organization sebenarnya karena big team akan mengkoordinasikan akan susah karena mereka kecil mengumpulkan sebenarnya berat juga. Ya, udah di divergent, kemudian dikorbankan lagi, itu butuh upaya. Kemudian work closely with business, tadi sudah disebut customer sendiri adalah anggota tim dianggap, sehingga punya detailed understanding of requirements. Kemudian input on prioritizing features, don't sit and wait for works, you can work directly as soon as you got something, gitu ya, gak harus saling tunggu blocking status tadi. Karena memfokus kepada delivery, gitu ya. Get up and look for ways to contribute. Anggota timnya harus cerdas, berkontribusi sebisa mungkin semaksimalnya. Oke, jadi ini tadi tradisional agile-nya, konvensional ya, waterfall mungkin yang paling ideal di konvensional ya, walaupun banyak yang bilang sudah obsolete. Ya, jadi sifatnya itu waterfall, saling tadi blocking status, berseiringnya waktu harus pace by pace. Kalau di agile, dia iteratif, ada misalnya di gambar ini ada 4 iterasi, ya mana dulu yang mau dibangun, di iterasi 1 hanya modul A dan B, di iterasi 2 dan seterusnya, gitu ya. Ya, stories is expanded, code and tested right away, sehingga testing pun akan teriterasi juga dengan sendiri. Oke. Oh, how is agile tester? A professional tester who embrace change. Dia harus menerima change, ya, harus embrace dengan change, collaborates well with both technical and business people, and understand the concept using test to document requirements and drive development. Ya, jadi justru tadi tester yang bisa mendrive development, ingat testing drive driven development, ya. Jadi itu tester di agile, yang sifatnya mungkin akan berbeda karena dia harus berkolaborasi dengan semua orang, mengikuti ramanya gitu ya, dan bahkan mendrive developer. Oke, developer that become test infected. Jadi developer itu seolah-olah udah diinfektedkan oleh testing proses. Ini nanti explorator tester akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, mindset untuk tester agile testing, continuously looking for the way to produce good quality software. Walaupun konvensional testing juga akan berpikir seperti ini, tapi khususnya di agile ini harus penting gitu ya. Gather and share information, don't limit yourself only on testing issues. Karena tadi harus drive the development, mengerti betul customer dan sebagainya. Jadi harus gather and share information. Kemudian work with customer and product owner, udah dijelaskan tadi ya, and work together with developer to create business-facing test or specification by example. So turn specification to executable test. Jadi jelas ya perbedaannya, bagaimana dia berbeda dari konvensional. 10 principle agile tester,
Harus ada continuous feedback, menyediakan continuous feedback, karena tadi kecil-kecil, cepat-cepat, gitu, tapi harus ada feedbacknya secara berkesinambungan. Deliver value to customer, karena tadi memperjelas requirement-nya dia apa, ekspektasinya apa. Enable face-to-face communication, harus kan, karena harus langsung berhadapan dengan semua pihak. Have courage, harus berani, harus driven, gitu ya, driving lah ya. But keep it simple, ingat, prinsip dalam agile juga ini, jangan buat kompleks, gitu ya, harus upayakan sesederhana mungkin sehingga semua saling mengerti. Continuous improvement is the part of agile juga, jadi tester juga harus begitu. Response to change, tadi sudah balik dijelaskan. Self-organized, tidak ada leader, you have to organize yourself. Yang nggak ada bos maksudnya, yang ada leader, itu pun fasilitator. And focus on people, untuk tester, karena tadi masalahnya adalah saya mau menghasilkan, menguji apakah ini sudah sesuai dengan keinginan customer. But the last one is enjoy. Ya. Daily life-nya, tadi ada user stories yang sudah komplit, akan digunakan tes. Committed user story harus digunakan, work on acceptance criteria, and specification by example. And don't wait for something to happen. Find something to work on. Itu. Ya. Jangan menunggu, tapi cari apa yang bisa dikerjakan. Itulah daily life dari seorang tester dalam Agile. Ya. Ini adalah kuadran dari Agile testing. Ya. Baik yang di atas adalah business facing, ke kanan kritik produk, ke bawah teknologi facing, ke kanan adalah supporting the team. Ya, itu kuadrannya ada explanatory testing, scenarios usability testing, gitu ya kan. Kalau kita ke business facing and produknya, ada UAT baik alpha and beta, itu di kuadran 3 ya. Kemudian performance, load testing, security testing, itu about the technology and the product itself, jadi terkait tools. Kemudian unit test and component test di kuadran 1, untuk diotomasi. Kemudian ada functional test, examples, story test, prototype, simulation. Itu juga harus diotomasi. Ada sebagian yang harus manual di kuadran. Ya, testing dalam Agile. Nah, kemudian harus ada checklist. Ini pertanyaan-pertanyaan harus ada di checklist. Are we using unit and component test to help us find the right design for our application? Harus dicek oleh si tester. Ya. Kemudian, do we have an automated build process that runs or automated unit test for quick feedback? Tadi kan dari kuadran semua tentang automation. Do our business facing tests help us deliver a product that matches customer expectation? Are we capturing the right examples of this system behavior? Do we need more? Are we basing our tests on these examples? Do we show prototypes of UIs and reports to the users before we start coding them? Can the user related them to how the finished software will work? Yeah. Do we budget enough time for exploratory testing? How do we tackle usability testing? Are we involving our customer enough? Ya, checklist ini tadi dari penjelasan-penjelasan sebelumnya ya, ini dirangkum dalam bentuk checklist yang harus dijawab oleh seorang tester. Do we consider technology requirements such as performance and security early enough in the development cycle? Do we have the right tools to do utility testing, usability, ya, reliability testing, dan seterusnya. Ini adalah checklist yang harus dijawab oleh seorang tester. Ya, kalau kita lihat kuadran 1 tadi, ya, yaitu tentang apa tadi? Ya, unit test, component test. Ya, the term test-driven development is practitioner who don't understand that it's more about design than testing. Ya, test-driven development kadang membingungkan bagi si practitioner. Jadi sebenarnya waktu test-driven itu cenderung desainnya, belum proses testingnya ya. Tapi karena kita sudah menskenariokan itu untuk proses testing nanti, makanya disebut test-driven development. Kemudian code develop, test first in naturally designed for testability. Ya, code dibangun dengan prinsip test first, sehingga pasti bisa dites gitu ya.
Kemudian kuadran 1, activities are all aimed at producing software with the highest possible internal quality. Jadi apa internal quality-nya, functionality-nya yang paling diperiksa. Ya. Kemudian kuadran 2 tadi adalah tentang functional test, example, story test, dan sebagainya. Sehingga kita akan punya story apa yang mau kita uji gitu ya. Ini contoh sebuah story, paling sederhana ya. As an internet software dan seterusnya. Itulah menjadi yang kita gunakan untuk dasar nanti menentukan testing kita. Ya, story ditambah dengan example, ya, cover business requirements by example. Jadi example ini digunakan dalam story ini, kemudian di-convert ya, di hasil pembicaraannya menghasilkan requirements. Ya, customer test drive coding in term of executable specification or specification by example. Ini yang disebut dengan specification by example. Requirements harus story, kemudian apa example. Oke. Jadi ini specification by example, there are 5 items on the page, I want to select items, jadi langsung ke contoh gitu. Contoh salah satu case-nya seperti apa story-nya. Ya. Oke, nggak dihubungkan ya. Jadi lebih baik tadinya mungkin ini kan nggak sebut sampai ke dalam. Tapi again ya, jangan sampai salah dengan spec by example. Kadang ini menyebabkan orang tidak berpikir abstrak gitu, terlalu. Jadi seolah-olah 20,25 inilah, hanya itulah case yang terjadi dalam kasus ini. Bukan. Ini adalah example. Contoh. Kemudian dalam kuadran 2 ini ada yang disebut dengan story ya. Apa role-nya? I want to use functions so that business value-nya berjalan. Ya. Siapa stakeholders-nya, ya, developer-nya gitu ya. Stakeholder for the next release of our online store misalnya komunikasinya mereka begitu. Kemudian developer menjawab what kind of discount, what criteria, dan seterusnya. Jawaban stakeholder begitu. Kemudian dapatlah skenario bahwa gold level customer with $50 in shopping cart itu adalah a gold customer, ya. Ya, jadi itu adalah skenario. They should receive a 15% discount off the total price. Tadi kan dari cerita contoh saya bisa membuat skenario. Kemudian nilai executable spec-nya langsung gitu ya, sehingga nanti kodenya akan lebih mudah gitu ya. Nah, kuadran 3 tadi about exploratory testing, skenario, usability, dan apa beta testing gitu ya. Oke, ini adalah business facing test yang untuk produk, untuk menguji produk ya, dan memang akan cenderung manual karena itu relies on human intellect, experience, and instinct. Ya, tidak bisa dilakukan oleh si mesin. Jadi usernya yang bilang, oh kayak nggak suka ini kok begini ya, gitu ya. Itu sesuatu yang sulit diotomasi ya. Oke. Kemudian yang disebut dengan exploratory testing, gitu ya. Apa itu dalam kuadran 3 ini? It is a sophisticated, thoughtful approach to testing without a script. And it enables you to go beyond the obvious variation that have already been tested. Ya. Jadi thoughtful, dia dipikir lebih mendalam, melalui eksplorasi terhadap aplikasinya dengan menggunakan tadi variasi-variasi yang sudah diuji. Ya, so combines learning, test design, and test execution into one test approach. As you test, you learn more about the system under test and can use that information to help design new test. Itu exploratory test. Jadi makin tahu apa yang harus didalami gitu, dieksplorasi lebih dalam. Okay, so exploratory testing starts with a charter of what aspect of the functionality will be explored. Kemudian exploratory testing systematic but pursues smell. Jadi harus tahu betul apa yang menjadi smells, gitu ya. Apa anomalis atau ada sesuatu yang konsisten itu harus tercium, ya. Secara sistematik, itu seorang explorator. Makin kita cari, explore sebuah functionality, kemudian kita temukan, oh ini kurang gitu. Jadi itu yang disebut dengan exploratory testing.
Jangan hanya terima apa yang dijanjikan oleh si developer, but you have to be able to do more research on it. Ya. Learns to recognize problems through the use of Oracle. Ingat Oracle adalah expected output-nya kita ketahui gitu. Ya. Principle or mechanism by which we recognize a problem. Dengan kita tahu apa expected output-nya, tentu problemnya akan lebih jelas. Ya. Kemudian dalam exploratory testing, choose a theme or role or mission statement to focus testing. Kemudian time boxes, test session, and side strips harus dibungkus dalam time boxing ya. Ada kamu buat target dalam sebuah timing yang sudah jelas. Things about what the expert or novice user will do ya, karena kamu harus mendalam memahaminya. Kemudian explore together with domain expert, and check out similar or competitive applications. Ini hal-hal yang kamu bisa lakukan untuk mengeksplor suatu functionality. Itulah exploratory testing. Ya. Jadi dia harus smart, menguasai betul aplikasi, gitu, domain bahkan, sehingga tahu apa cerita-cerita yang lebih mendalam dari sebuah functionality di software. Kemudian kuadran 4 tadi adalah about tools ya, performance, load testing, dan sebagainya. Non-functionality sebenarnya. Itu harus diotomasi, karena dengan manual takes too long, juga bisa menyebabkan error. Cenderung kalau manual, karena ini kan banyak yang subjektif nanti. Ya, performance test, oh bagi saya itu sudah cantik sekali. Gitu. Atau ini sudah bagus loh, bisa berjalan 24 jam misalnya. Padahal belum tentu skenario-nya sudah semua dilakukan. Okay, automation frees people to do their best work. Regression test provide the safety net. Kalau dengan diotomasi, give feedback early and often. Dan kemudian test and example that drive coding can do more. Test provide documentation, and automation can be a good return on investment. Yeah. So, be agile, cerdas, hadapi semua rintangan dengan cerdas, banyak tantangannya gitu ya. Tester dalam agile juga akan begitu, dan tadi ada masalah eksplorasi yang tidak ada pada conventional testing. Oke, demikian topik kita mengenai agile testing. Saya harap semua sudah memahami, sehingga nanti dalam kalian kelihatannya sudah mulai sering mengatakan kami mau menggunakan agile methodology. So, tester juga harus melakukan dengan benar fungsi testing dalam agile proses tersebut. Oke, demikian. Apabila ada diskusi, pertanyaan, silahkan di forum kita, di grup, dan tetap dieksplor ya. Sebagai tester nanti kalian tetap mengeksplor juga materi-materi yang sudah kita bahas. Baik, selamat siang. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.